Jadi riswah itu sebenarnya lebih kepada itu, sesuatu yang kita berikan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Riswah itu secara bahasa, kata ulama, al-ju'lu wa ma yu'ta li qada'i maslahah. Upah atau sesuatu yang diberikan untuk mendapatkan satu kepentingan tertentu. Oh, iya. Jadi sesuatu yang kita berikan ketika kita mengharapkan satu kepentingan. Itu secara bahasa. Suap Ustaz ya? Ya, bahasa kita mungkin suap. Suap ya, bahasa apa pemahamannya ringan Ustaz ya. Betul, suap. Suap itu. Sama juga di Ibnul Athir juga mengatakan al-wuslah ilal hajah bil musona'ah, yaitu sesuatu yang dijadikan perantara untuk mendapatkan sesuatu. Kata riswah ini sebenarnya berasal dari kata roshal farh. Burung itu kalau dia pingin makan, dia akan mengangkat tangannya ke induknya supaya induknya itu ngasih makan. Lah, ketika burung itu ngangkat kepala untuk dapat makan, itu namanya rosya. Makanya kata riswah itu diambilkan dari perilaku burung yang ketika dia pingin makan, dia mengangkat kepalanya ke induknya. Itu asal kata riswah. Jadi riswah itu sebenarnya lebih kepada itu, sesuatu yang kita berikan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ini banyak nanti kita akan bahas. Ya, contoh kita punya padi supaya masuk ke bulog, padahal tidak masuk kepada klasifikasi bulog, speknya tidak sampai, agar supaya masuk diterima oleh bulog, beras kita ngasih kepada pimpinan bulognya. Oh gitu. Supaya ini namanya riswah. Itu muamalah, dan banyak sekali mungkin sesuatu yang mungkin kita inginkan, tapi dengan adanya mengasih sesuatu itu kita akan mendapatkan kemulusan gitu. Betul, Nah, itu. Pelicin kalau bahasa sekarang, uang pelicin. Uang pelicin. Dan ini sering terjadi di mana Ustaz? Hampir semuanya. Di pilkada, ekonomi, betul. Di pemilu Ustaz. Di pilkada, di pemilu, di pebisnis itu biasa. Oh iya Ustaz. Ya, ini kita juga memberikan sebuah pemahaman baru saja kepada masyarakat, bahwasanya riswah atau suap itu bukan saja pada era pemilu saja, tetapi di muamalah seperti kita bisnis apapun itu juga. Betul, itu bisa. malah sudah banyak terjadi. Contoh banyak, nanti kita lihat ada proyek. Menang tender. Kalau kita tidak ngasih pelicin, kita tidak menang tender. Agar supaya perusahaan kita dapat tender yang besar, kita harus menyingkirkan yang lain. Ya, seberapa banyak yang kita berikan, potensinya semakin besar. Dan itu hampir semuanya. Dan ini Ustaz, kadangkala kita itu pemberian itu kadangkala kita mengotak-atik dalam pikiran kita. Betul. Dan membuat alasan. Makanya saya ingin menanyakan Ustaz, perbedaan riswah, kemudian hadiah, kemudian sodako, dan juga mungkin hibah Ustaz ya. Itu apa Ustaz? Coba yang sebelum saya sampaikan, riswah itu sebenarnya sesuatu yang kita berikan untuk mendapatkan kepentingan. Cuma nanti secara fikih, riswah itu adalah ma yu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batilin. Kata kuncinya di situ. Sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan hak atau membenarkan perkara yang batil. Jadi kan kata kuncinya itu. Nanti ada bentuk pemberian yang itu secara bahasa memang riswah, tapi boleh. Karena bukan li'ibtali haqqin, karena untuk mendapatkan hak, bukan untuk membatalkan hak. Nanti akan kita bahas. Nah, tadi menarik memang. Banyak orang yang kemudian bahasanya itu merubah bahasa. Ketika ditanya, loh, kenapa kamu kok ngasih? Oh, itu bukan suap, itu adalah hadiah. Ada yang mengatakan, oh itu hadiah. Apa perbedaan riswah dengan hadiah? Kata ulama, riswah itu adalah ma'at hafta bihi ghairak au ma ba'atha bihi lirrajul ala sabilil ikram. Sesuatu yang kita berikan dengan tujuan untuk memuliakan, itu namanya hadiah. Apa bedanya hadiah dengan riswah? Kata ulama begini. Dalam kitab Kasyaful Qina dijelaskan al-riswah ma yu'ta ba'da thalab wal hadiyah qablah. Kata kunci perbedaan riswah dengan hadiah itu adalah kalau hadiah itu diberikan tanpa ada permintaan sesuatu. Saya punya uang, saya karena menghormati Ustadz Munir, saya kasih uang, Ustadz Munir, ini ada uang untuk jenengan. Tapi tanpa ada permintaan tertentu. Tanpa ada minat apapun. Minat apapun terhadap Ustadz Munir. Beda dengan gini.
Saya kenal Ustadz Munir ini dekat dengan seorang pejabat. Yang ketepatan, saya punya proyek. Yang proyek itu adalah dekat dengan dia. Harus mendapat persetujuan itu. Nah, kemudian saya bilang, Ustadz Munir, tolong nanti proyeknya, tendernya kasihkan saya. Ini saya kasih uang. Oh, Beda kan? beda. Kalau yang tadi hadiah, hadiah itu diberikan tanpa ada permintaan apapun. Oh, gitu. Ini loh Ustadz Munir uang, saya karena menghormati jenengan, teman saya, jenengan orang baik, saya kasih hadiah. Nah kalau tadi kan enggak, ada permintaan. Tanpa permintaan, ini adalah Kata artinya kuncinya. itu kata kuncinya Ustadz ya. Iya. Tapi kalau umpamanya tidak ada kata permintaan, tetapi saya membidik, ini Ustadz Faizin ini dekat dengan gubernur ini. Ini saya mau memberikan sesuatu kepadanya. Sekali dua kali kemudian mendekat dengan ingin nanti dikasih tender. Apakah itu juga Betul, itu merupakan termasuk. riswah? Nah, betul, itu namanya. Tanpa kita memberikan ngomong minta. Begini, ada yang begini. Contoh ya, dikasihkan Rasulullah itu pernah ada satu kasus. Ada sahabat itu yang kemudian bagian mungut zakat. Jadi ada sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW, dia diutus untuk menarik zakat. Nah, ketepatan orang ini mendapatkan sodako. Jadi dia itu dikasih ini uang zakat sama orang yang kemudian ada seorang dari yang ditarik Pak zakat itu dikasih ini sodako untuk jenengan. Maka orang ini pulang. Ketika pulang, kemudian dia bilang ke Rasulullah, Rasulullah ini zakatnya. Lah ini bagian saya loh. Dapat dari mana uang kamu? Saya dapat ini dari sedekahnya orang. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, kalau kamu tidak menjadi petugas, tidur di rumah, apa dapat ini? Ya tidak Rasulullah. Maka inilah namanya gulul, kata Rasulullah SAW. Itu yang dia katakan. Artinya begini, ada orang itu yang kemudian memang tidak terungkap secara lesan. Tapi ketika dia membuat kebaikan kepada orang lain, itu ada maksud tertentu yang tidak tersurat, tapi tersirat. Ada maunya gitu. Makanya kata kunci dari riswah itu adalah ibtalu haqqin. Membatalkan yang hak atau membuat yang batil menjadi hak. Sebenarnya saya punya ada proyek yang saya tidak layak mendapatkan tender itu. Tapi karena saya dekat, kemudian karena saya sering berbuat baik kepada dia, akhirnya orang itu melimpahkan proyek itu ke saya, bukan karena saya layak, tapi karena saya dekat, karena saya kemudian sering memberi sesuatu dan seterusnya. Gitu. Itu yang dengan hadiah. Kemudian apa perbedaan riswah dengan hibah? Pemberian. Kata ulama, hibah itu adalah al-atiyah al-khaliyah anil a'wad wal aurat. Pemberian yang tanpa ada imbalan dan tujuan. Saya ngasih sesuatu. Apa sama dengan hadiah tadi? Hampir sama. Cuma biasanya kata ulama itu biasanya hadiah itu lebih ala sabilil ikram. Saya memberikan sesuatu karena memuliakan, karena menghormati. Tapi kalau hibah itu lebih umum. Gitu. Saya ngasih kepada anak lebih kecil, tidak ala sabilil ikram, itu hadiah. Gitu, hibah. Lah hibah itu kata ulama dikatakan khaliyah anil a'wad wal aurat. Jadi tanpa ada imbalan dan tujuan. Nah, inilah yang kata kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Apa bedanya hibah, pemberian dengan riswah? Apa bedanya riswah dengan hibah? Riswah dengan hibah itu perbedaannya adalah di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jelaskan wa in kana adamul iwad dhahiran fil hibah. Jadi kata kunci hadiah itu tidak adanya iwat. Saya memberi sesuatu tanpa ada imbalan yang kembali ke saya. Saya punya uang, ketemu orang di jalan, ketemu pengemis, kasihan, saya kasih hadiah, saya kasih pemberian. Tanpa saya minta apa-apa. Itu namanya hibah. Tapi riswah itu adalah yantaziru naf'ah wa huwa iwat. Orang ngasih riswah itu ada kepentingan yang harus kita ambil dari dia. Ini juga saya teringat kalau itu Ustaz ya. Ada di kegiatan masyarakat kita yaitu undangan Ustaz ya, undangan manten itu Ustaz ya. Kalau kita ngasih amplopan kemudian itu kita mengharapkan balik, itu apakah riswah juga Ustaz? Ada, kalau dalam manten itu tidak ada kepentingan yang kembali. Artinya begini, kalau manten itu lama lebih kepada ada yang mengatakan itu adalah hibah, ada yang mengatakan korot. Tapi pendapat tergantung uruf. Kalau di Indonesia lebih kepada korot. Karena kalau tidak kembali dengan nominalnya sama akan marah orang yang bernama. Dirasani. Iya, saya dulu ngasihnya 100 kok sekarang
Bu, yang Iya. kedua dia cuma 5 Bu. Oh, berarti itu adalah Lebih korot pada ya. korot. Itu juga yang mengatakan hibah. Hmm, Nah, kalau gitu. tadi yang saya katakan, kalau hibah itu tidak ada sesuatu yang kepentingan yang akan dicapai. Hmm, Beda dengan riswa, orang sudah tahu saya ngasih ke kepala bulog, hmm, apa tujuannya? Supaya beras saya bisa masuk. hmm, Saya ngasih ke gubernur supaya proyek saya bisa masuk. Saya memberi kepada dinas iya. perizinan supaya izin saya meskipun tidak layak tetap keluar. Artinya kalau riswa itu adalah ada iwat, ada satu kemanfaatan, ada satu kepentingan yang ingin dicapai dengan dia memberikan sesuatu. Nah, Nah itu. apa Itu hibah. bedanya riswa dengan sedekah? Ini juga banyak. Iya. Wah, itu kan sedekah. Saya sedekah kepada gubernur, Iya. saya sedekah kepada dinas, saya sedekah kepada macam-macam dengan segala bentuknya. Bedanya sedekah, sedekah itu sodakoh, kata Imam Al-Munawi berasal dari kata soddalkof, satu kata dengan as-sidq. Kenapa kok sodakoh itu dikatakan sidq? Karena sodakoh itu adalah bukti sidqul iman, bukti dari kebenaran keimanan kita. Iya, Artinya sedekah itu kata ulama sesuatu yang diberikan dengan harapan al-qurbah ilallah, dengan harapan mendekatkan diri, Iya. bentuk ketulusan keimanan kita. Itu kita namanya memberikan sesuatu dengan harapan kita itu mengharap ridho Allah, itu namanya sedekah. Gitu Beda ya. dengan riswa, apa bedanya riswa dengan sedekah? Kata ulama, wal farqu baina riswa was shadaqah anna shadaqah tudfa'u talaban liwajhillah. Sedekah itu jelas, sesuatu yang diberikan hanya minta karena Allah. Tapi riswa, anna riswa tudfa'u linaili gharadin dunyawiyin ajilin. Riswa itu diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang segera. Oh gitu. Saya dapat proyek, ada proyek banyak. Karena saya tidak dapat proyek, Iya. kok saya ingin dapat proyek. Saya ngasih lebih besar dibandingkan teman saya yang lebih layak. Itu namanya riswa. Artinya sesuatu yang diberikan dengan tujuan duniawi yang akan kita peroleh ketika kita memberikan. Dan itu tidak bisa ditipu. Mau sedekah, bilangnya sedekah tapi perilakunya riswa, ya tetap Iya. riswa. Ya, kalau saya lihat tadi antara perbedaan-perbedaan itu dilakukan sebelum sesuatu itu terjadi, Ustaz, ya. Betul. Kalau umpamanya sesuatu itu sudah terjadi, tercapai apa yang kita inginkan karena ada wasilah orang yang pembantu kita, kemudian kita ngasih, itu apa sedekah apa riswa, Ustaz, ya? Kata ulama, nanti kita bahas, ada Oh, gitu. riswah itu sebenarnya begini, contoh begini, ada hakim itu memutuskan dengan benar, Iya. itu pun tidak boleh kita beri. Kenapa? Karena keputusan dengan benar itu adalah kewajiban hakim. Sesuatu yang kemudian takutnya begini, ketika kita setelah sukses ngasih, itu yang terjadi adalah ketika ada proyek lagi, Ya. dia akan bilang, oh Itu, Ustaz. dulu saya kalau ngasih ke ini ada proyek. Itulah yang kemudian kata ulama, kalau itu adalah satu tugas, maka dia nggak boleh nerima Oke. hadiah dari orang lain. Waduh, itu Itu Ustaz, tugasnya, ya, wong dia itu sudah iya, tugasnya kadang-kadang hakim, gitu, tugasnya ya. menghukumi dengan benar. Ya sudah, dia nggak boleh menerima sesuatu dari yang lain.